Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pada hari ini aku mau cerita tentang Karl Marx dan komunis. Katanya agama adalah candu. Mungkin dari teman-teman ada yang nggak tahu Karl Marx. Karl Marx itu adalah seorang sosialis ilmiah yang dilahirkan di Jerman pada tahun 1883. Kemudian Karl Marx suka berpindah-pindah karena pengalaman politiknya yang sangat anarkis dan radikal menyebabkan dia diusir dari berbagai negara ke negara lain. Akhirnya juga pernah menetap di Paris juga. Dalam video kali ini aku tidak membela komunis ataupun Karl Marx, aku cuma menguraikan apa itu komunis dan negara mana yang masih menjadi komunis. Itu salah satunya adalah negara Korea Utara yang pernah bersahabatan baik dengan Indonesia, kemudian Cina, dan mana lagi ya? Inti dari ajaran komunis adalah melawan dari paham kapitalis yang sangat banyak digunakan oleh orang-orang Eropa, terlebih lagi setelah adanya revolusi industri abad ke-18 sekitar tahun 1700-an. Kemudian Karl Marx itu menginginkan tidak adanya kelas antara kelas pekerja dengan kelas yang punya modal, tidak adanya kelas proletar atau kelas pekerja dengan kelas pemilik modal atau borjuis. Pernah dengar nggak kelas proletar dan kelas borjuis? Jadi Karl Marx nggak mau ada kelas sosial yang terpisah, tidak mau adanya stratifikasi sosial. Jadi harus sama, kelas pekerja dan kelas yang punya modal itu harus sama. Jadi tidak ada yang kekayaan itu dibagi rata seperti itu. Sebenarnya konsepnya menarik ya, tetapi mana mungkin orang mau seperti itu ya, kecuali Rusia waktu Lenin dan Stalin, atau Cina waktu Mao Zedong itu sangat menerapkan komunisme. Kalau sekarang bisa kita lihat di Korea Utara yang menerapkan pure komunisme dan tidak ada embel-embel kapitalis. Tulisan Karl Marx yang menggambarkan dan banyak dibaca dan banyak kritikan itu waktu dia menulis Das Kapital. Sebelum menulis Das Kapital, dia juga menulis Manifesto Komunis tahun 1848. Dia ingin mengajak perubahan hanya bisa dilakukan lewat revolusi buruh. Jadi kayaknya Karl Marx itu mengajak buruh untuk berdemo, untuk mogok kerja, untuk buruh itu memperoleh kemerdekaan atau memperoleh kekayaan yang sewajarnya. Tahu sendiri kan di Eropa, di Amerika itu pekerja itu tidak cuma 8 jam tapi 20 jam. Ingat revolusi buruh. Pada saat itu kan karena pekerjaannya buruh itu lebih dari 8 jam, akhirnya mereka banyak yang protes. Karena mendukung adanya pemogokan atau mengajak buruh untuk mogok karena itu tidak sesuai dengan kerjanya itu tidak sesuai dengan apa yang digaji. Kalau teman-teman semua pernah membaca Etika Protestan, intinya itu umpamanya kita harus bekerja untuk kesejahteraan orang lain dan Allah itu suka. Itu tulisannya Max Weber dalam Etika Protestan. Jadi Protestan itu menyuruh umatnya untuk bekerja keras. Nah, untuk komunis ini Karl Marx itu mencela ajarannya Etika Protestan dengan mengatakan agama adalah candu. Agama adalah alat penguasa untuk menjajah dan menguasai modal untuk dirinya sendiri. Jadi kenapa sih kalau Orde Baru itu sangat anti banget dengan komunis? Karena salah satunya ajaran Karl Marx yang mengatakan agama adalah candu, menolak ketuhanan seperti itu. Nah, tapi kalau beda antara komunis di Eropa waktu Karl Marx dengan di Indonesia, ada kok beberapa orang juga komunis tapi dia juga haji, dia juga sholat. Tapi intinya beda lah antara komunis di Eropa dengan komunis di Indonesia, jangan disamakan. Tetapi karena Orde Baru waktu itu berkuasa, disamakan ajarannya pure karena Karl Marx itu menolak ajaran ketuhanan.
agama adalah candu, padahal kalau di Indonesia nggak seperti itu. Oke, jadi kalau kita simpulkan itu, Karl Marx itu mengatakannya atau ajarannya cuman di atas kertas, cuman mengajak aja, cuman buat pamflet-pamflet dalam manifesto komunis seperti itu, tetapi dia tidak langsung terjun ke lapangan. Yang langsung menerapkan ajaran Karl Marx itu waktu setelah kematian Karl Marx itu dilakukan oleh Lenin, Stalin, dan Mao Zedong di Cina. Lenin, Stalin di Rusia, Mao Zedong di Cina, seperti itu. Kalau di Indonesia juga pernah ada Partai Komunis ya, kalian tahu sendiri, didirikan tahun 1920-an oleh Snevely. Tetapi Snevely itu tidak mau Indonesia menjadi merdeka. Ya, Indonesia tetaplah jadi jajahan Belanda aja, nggak usah merdeka seperti itu.